Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq wa qad atainaka min ladunna dzikra. Sadaqallahul azim. Wa qala Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-yawm yaumul amal bila hisab wa ghadin yaumul hisab bila amal. Saudara-saudara, sahabat-sahabat yang amat saya hormati dimanapun saudara berada, marilah kita selalu menjaga diri dan keluarga kita agar terbebas, agar terjauh dari mara bahaya di saat-saat sulit seperti ini, ketika pagebluk coronavirus masih belum terlihat semakin mereda. Keselamatan diri kita bukan hanya bergantung kepada seberapa taatnya kita untuk mengikuti protokol kesehatan saja, seperti misalnya selalu membersihkan diri, selalu menjaga kebersihan diri dan keluarga dan anggota keluarga tentunya. Tetapi di atas segalanya kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kita, menjauhkan kita dari segenap mara bahaya. Bagaimanapun, kita harus tetap berada pada keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah penentu segalanya. Coronavirus telah memporak-porandakan kehidupan, tatanan kehidupan umat manusia seluruh dunia. Coronavirus telah memakan korban berpuluh, beratus ribu, berjuta mungkin di seluruh dunia. Coronavirus masih belum ada obatnya, masih belum ada vaksinnya. Maka di atas segalanya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya jalan agar kita terbebas dari segala mara bahaya di tengah pagebluk seperti ini. Ad-du'a mukhul ibadah. Kemudian daripada itu, saudara-saudara yang amat saya hormati, di tengah kesulitan seperti ini, di tengah kesulitan yang dihadapkan pada kita semua, antara kesehatan dan ekonomi, keduanya sangat penting dan tidak ada satupun yang harus kita pilih mana skala prioritas untuk menghadapinya. Maka sekali lagi kepada Allah jua segalanya kita serahkan, dan kita harus ikut merasakan bahwa semua ini
adalah menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Saudara-saudara, di tengah masa sulit seperti ini, kita pernah mengalami satu tragedi kemanusiaan yang amat dahsyat, yakni hari ini 75 tahun yang lalu. Tanggal 6 Agustus 1945 dan esok tanggal 9 Agustus 1945. Bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki sebagai serangan nuklir pertama di dunia yang melenyapkan ratusan ribu orang. Sampai saat ini, kita semua umat manusia masih tetap mengenangnya, dan tentu penduduk kedua kota Hiroshima dan Nagasaki tetap teguh dalam upaya mereka untuk menjaga kisah kehancuran yang mengerikan ini, untuk tetap dijadikan sebagai lesson learned, sebagai pembelajaran, agar jangan sampai terjadi di masa-masa yang akan datang. Saudara, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki seperti yang saya sebutkan pada tanggal 6 Agustus 1945 dan 3 hari kemudian. Saat itu Hiroshima memiliki populasi 350.000 dan Nagasaki 240.000. Pada akhir tahun itu, diperkirakan 140.000 orang tewas di Hiroshima dan 70.000 orang tewas di Nagasaki. Saudara, bom atom dijatuhkan di kedua kota tersebut karena keduanya merupakan pertahanan militer Jepang. Bom menghancurkan 9 dari 10 bangunan di Hiroshima dan lebih dari sepertiga di Nagasaki. Saat ini 80% penduduk Jepang lahir setelah perang. Dengan demikian hanya sedikit yang memiliki pengalaman langsung akan kehancuran akibat perang yang mengerikan tersebut. Namun demikian pembelajaran dari kedua kota Hiroshima dan Nagasaki masih tetap tidak kehilangan kekuatan dan relevansinya dalam hidup dan kehidupan umat manusia sedunia. Saudara, Jepang adalah satu-satunya negara yang pernah mengalami serangan nuklir. Banyak dari mereka yang selamat dan dikenal sebagai hibakusha mengalami masalah kesehatan parah yang disebabkan oleh radiasi seperti leukemia, kanker, dan lain sebagainya. Kemudian sekitar 500.000 telah meninggal dunia karena sebab-sebab yang terkait karena bom atom tersebut di atas. Seorang sejarawan nuklir mengatakan bahwa meskipun negara-negara yang diserang dan dijajah oleh Jepang pada saat itu sangat senang dengan tindakan Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki tersebut, tetapi banyak kalangan yang sampai saat ini berpandangan bahwa tindakan Amerika Serikat tersebut secara moral tidak benar dan sangat disayangkan, karena mayoritas orang Amerika sampai saat ini masih berpikir Hiroshima dan Nagasaki dibenarkan dan secara moral adalah benar. Sementara itu, analis buku teks sejarah Amerika Serikat dan Jepang yang digunakan selama tahun 90-an menyimpulkan bahwa
Ada kesenjangan antara apa yang disajikan bukti sejarah dan apa yang sekarang diketahui oleh para sejarawan, para akademisi, dan tentu bukti yang disajikan kepada generasi muda setelahnya. Saudara-saudara yang amat saya hormati, peristiwa mengerikan yang terjadi di Hiroshima serta Nagasaki tersebut telah merubah geopolitik, termasuk di bekas Hindia Belanda, yakni Indonesia. Pada saat itu tentu belum menjadi Republik Indonesia, yang berakhir dengan perundingan alot yang dilakukan oleh para pemimpin Indonesia pada saat itu dengan penguasa-penguasa Jepang yang bermarkas di Vietnam. Marskal Teraishi, diikuti oleh proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Tentu dengan berbagai perdebatan sengit antara para pejuang kemerdekaan pada saat itu. Tetapi apapun yang terjadi, proklamasi Republik Indonesia telah dikumandangkan oleh Soekarno dan Hatta, yang kemudian menjadi presiden pertama dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Saudara-saudara, bahwa namun demikian kemerdekaan Indonesia bukanlah bermakna hadiah dari Jepang. Tetapi kemerdekaan itu diperoleh dengan perjuangan yang sangat berat dan panjang. Bahkan setelah proklamasi, karena tentara sekutu masih ingin kembali menjadikan Indonesia sebagai tanah jajahan mereka. Sejarah Indonesia, saudara-saudara, menyajikan berbagai peristiwa di dalam mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaannya, termasuk di dalamnya upaya para pejuang kemerdekaan Indonesia yang mengambil sikap untuk memproklamasikan negara Islam Indonesia pada saat terjadi kevakuman, baik de facto maupun de jure di Indonesia. Di kemudian hari, banyak perbedaan persepsi atas bukti sejarah yang sudah terjadi tersebut dan bukti-bukti sejarah yang disajikan oleh persepsi-persepsi yang berbeda terhadap perjalanan sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Saudara-saudara, beberapa bulan yang lalu saya menulis catatan singkat tentang sejarah. Yakni bahwa setiap negara bangsa telah mencatat, telah mentorehkan perjalanan sejarahnya masing-masing, baik itu perjalanan sejarah kelam maupun cemerlang. Dan sebagaimana yang kita alami kemudian, bahwa sejarah bisa saja diluruskan dan bisa saja diselewengkan, tergantung oleh siapa dan untuk kepentingan apa. Tetapi yang jelas seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam muqaddimah yang saya bacakan tadi, bahwa semua perjalanan masa lalu haruslah menjadi iktibar perjalanan kita untuk masa-masa yang akan datang, dan apa yang terjadi di masa lalu, kalau itu cemerlang, maka kita harus luruskan. Kalau itu kemudian merupakan cerita yang menyedihkan, maka harus kita jadikan sebagai iktibar, dan kita tidak persalahkan para pelakunya di masa yang lalu. Kita jadikan semuanya sebagai iktibar untuk
memperbaiki tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara yang amat saya hormati, dalam kaitan dengan sejarah, Syekh Az-Zaitun, Dr. Abdul Salam Rashidi Panji Gumilang, MP, telah mencoba untuk meluruskannya di dalam khutbah Aidul Adha yang diberi judul Bismillahi majreha mursaha. Diceritakan secara runtun perjalanan sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air tercinta Indonesia. Dan disebutlah oleh beliau bahwa satu saat ketika negara ini, ketika pemerintahan ini secara de facto dan de jure dianggap tidak ada karena semua berhijrah ke Yogyakarta. Dan terjadilah berbagai perundingan yang mengarah kepada ketiadaan Indonesia sebagai sovereign country. Maka ada satu tokoh sahabat Presiden Soekarno yang dari kecil, dari muda belajar bersama-sama di dalam asuhan Allahyarham Cokro Aminoto, yakni Allahyarham Marijan Kartosoewirjo, mengambil satu sikap positif, memproklamasikan negara Islam Indonesia. Dan sejak diproklamasikannya itu, Indonesia kemudian eksis dan terlihat di mata dunia bahwa Indonesia masih memiliki kedaulatan. Saudara-saudara, kemudian sejarah mencatat perkembangan-perkembangan yang di kemudian hari kita tidak melihat bahwa apa yang dilakukannya adalah sebagai sesuatu yang positif, tetapi terus diperdebatkan apakah yang dilakukan oleh Marijan Kartosoewirjo adalah pemberontakan atau tidak. Ada yang mengatakan dan ada yang meluruskan seperti yang dilakukan oleh Syekh Az-Zaitun bahwa NII bukanlah pemberontakan, melainkan upaya untuk mengisi kevakuman. Dan sebagai yang tertera dalam hukum internasional bahwa ketika ada proklamasi kemerdekaan di sebuah kawasan, maka negara tersebut adalah sebagai negara yang berdaulat. Cerita selanjutnya, sejarah yang membuktikan bahwa dalam perjalanan sejarah, yang saya maksud dalam perjalanan sejarah kehidupan dan bernegara, berbangsa dan bernegara, ada peristiwa-peristiwa yang kita sebut sebagai peristiwa kelam. Ada gerakan PRRI, Permesta, PKI, dan lain sebagainya. Ketika kita bandingkan apa yang dilakukan oleh NII, oleh PRRI, oleh Permesta, oleh PKI, maka ada question mark yang sudah bisa dijawab dengan rasional. PRRI, Permesta, PKI pada saat itu melawan kekuasaan dari sebuah negara berdaulat yang dipimpin oleh Bung Karno, oleh Soekarno. Sementara Marijan Kartosoewirjo melakukan proklamasi NII untuk mengisi kevakuman
baik itu de facto maupun de jure. Jadi yang pantas disebut sebagai pemberontak adalah PRRI, Permesta, dan PKI. Tetapi sekali lagi saudara-saudara, itu adalah sejarah masa lalu, di mana kita yang dilahirkan dan menjadi dewasa tentu setelah peristiwa-peristiwa itu, kita tidak punya pertanggungan jawab atas apa yang dilakukan oleh orang tua kita pada saat itu. As-sabiqun al-awwalun pada saat itu. Yang maksud saya tanggung jawab kita adalah menjadikan peristiwa-peristiwa sejarah tersebut sebagai iktibar agar kita beranjak ke depan dengan satu keyakinan bahwa Indonesia adalah tanah air kita, bahwa segala yang sudah disepakati oleh as-sabiqun al-awwalun adalah apa yang kita ikuti hari ini. Dan demikian hari ini tidak ada lagi yang namanya NII. Tidak ada lagi yang namanya PRRI, Permesta, PKI. Semua kita adalah bangsa Indonesia dengan perbedaan-perbedaan faham politik, dan perbedaan-perbedaan itu adalah rahmah seperti yang dikatakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhtilafu ummati rahmah. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kita untuk mundur ke belakang. Yang harus kita lakukan adalah maju ke depan agar bangsa ini menjadi kuat. Indonesia must be strong, seperti yang dianjurkan oleh Syekh Az-Zaitun Dr. Abdussalam Rashidi Panji Gemilang. Saudara-saudara yang amat saya hormati, tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 adalah hari pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, dan selalu diperingati sebagai tragedi kemanusiaan oleh umat manusia sedunia. Kita berusaha jangan sampai hal itu kembali terjadi di era selanjutnya. Apapun pertikaian kita, bagaimanapun perbedaan faham politik, tidak harus dilakukan, tidak harus diakhiri dengan tragedi kemanusiaan. Wallahu a'lam bissawab. Hadza wallahu yar'ana wa yakhfaduna. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Merdeka.